Ada aja memang yang sirik di dunia ini guys, termasuk ada aja gitu yang sirik dan berkomentar buruk tentang Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya. Halo guys, apa kabar semuanya? Pemain naturalisasi yang sedang menjadi buah bibir di sepak bola Asia Tenggara, terutama setelah Indonesia menggait belasan pemain-pemain keturunan Indonesia yang menuai hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2006, AFC, dan berbagai kompetisi lainnya. Bahkan Malaysia terbukti memuji Indonesia. Berkat campur tangan pemain naturalisasi juga disorot oleh media sekelas ESPN di luar negeri. Nah, Vietnam salah satunya, negara yang jadi paling getol menyentil proyek naturalisasi timnas Indonesia. Mantan wakil presiden Vietnam yaitu Duong Phu Lam pernah mengatakan nih guys, menurutnya proyek naturalisasi yang dicanangkan PSSI bisa melemahkan timnas Indonesia. Ia menilai nih, para pemain naturalisasi tak akan punya semangat yang sama besarnya dengan para pemain lokal dalam membela tanah airnya. Pernyataan ini justru tidak terbukti, spekulasinya benar-benar mengada-ngada. Kita bisa melihat bagaimana semangat dedikasi yang diberikan oleh pemain naturalisasi ini yang sungguh luar biasa. Mereka bahkan rela jatuh bangun hingga berdarah-darah demi Indonesia. Menarik kan? Intinya, negara-negara yang sirik ini kebakaran jenggot karena naturalisasi mereka tidak berhasil seperti negara kita. Mari kita simak videonya. Kekuatan timnas Indonesia emang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Yap, bila di era sebelumnya, kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim kuat Asia, atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kalau melawan rival sesama ASEAN. Kali ini mau melawan siapapun gas, dan itu dibuktikan oleh permainan skuad Garuda, yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia. Nah, hal itu sendiri tak terlepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata, bahkan saking banyaknya, dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat negara lain khususnya di kawasan ASEAN pun jadi iri. Hal yang wajar karena bagi mereka, dengan kedalaman skuad yang benar-benar rasa Eropa, Indonesia kini bisa dibilang layak untuk naik satu level ke tingkat yang lebih tinggi. Tak bisa dipungkiri keberadaan pemain keturunan mampu mengangkat level permainan timnas. Tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1, secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju, nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Contohnya aja Ivar Jenner, yang masih 20 tahun, dan hanya main di Divisi 2 Belanda. Akan tetapi lihat, begitu hebatnya ia mengatur lini tengah timnas Indonesia. Belum lagi Nathan Chu, yang terlihat begitu dewasa padahal usianya masih 22 tahun. Dan di Heerenveen pun ia jarang main. Intinya banyak dari pemain keturunan ini levelnya masih tier 2 ataupun 3. Namun perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda, dan punya kesempatan lebih untuk berkembang. Lebih lanjut melihat gimana perkembangan yang ada, kita tentu tahu kalau PSSI udah resmi menjadikan Martin Paz sebagai WNI. Kemudian masih ada 2 lagi, yakni Kelvin Verdong dan Jens Ravens, yang diproyeksikan untuk bisa main di laga versus Irak serta Filipina. Nah, bila mampu lolos ke round 3, jangan kaget kalau kloter selanjutnya, yang berisi nama-nama grade A lainnya pun ikut berdatangan. Belum lagi deretan para pemain U20, yang pastinya secara kualitas nggak kalah. Intinya di bawah Erick Thohir, timnas sedang mempersiapkan kerangka tim yang bisa berlanjut untuk jangka panjang. Dan itu semua, tentu saja berkat keberanian Coach Shin dalam memotong satu generasi. Ya, lihat gimana easy-nya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan yang bahkan kabarnya nggak makan biaya, membuat 5 negara di ASEAN merasa iri. Di mana 5 negara tersebut adalah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tentu saja kita tahu kalau mereka ini adalah rival Indonesia di Piala AFF. Namun ya tadi, dengan komposisi semacam itu, plus adanya kabar kalau Piala AFF akan masuk agenda FIFA, berarti 5 negara tadi pun benar-benar akan merasakan betul gap yang jauh ketika nanti berlaga di Piala AFF. Itulah mengapa mereka pada protes. Yap, kita mulai dari Singapura. Tentu saja Singapura sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong. Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Secara kualitas, timnas Indonesia saat ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura. Tak heran, The Lions yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF pun iri dengan prestasi timnas Indonesia saat ini, karena dulu mereka yang sempat berjaya di ASEAN dengan para naturalisasinya kini perlahan memudar. Bahkan 4 gelar AFF itu pun dirasa nggak ada artinya karena di Piala Asia mereka tak pernah lolos via jalur kualifikasi. Sedangkan Indonesia kemarin di level senior lolos ke 16 besar dan di U23 bahkan sampai semifinal.
Berikutnya adalah Filipina. Mereka bahkan mengakui kalau sekarang timnas Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pelatih Michael Weiss sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Salah satu media Filipina mengatakan sang pelatih mengakui kehebatan timnas Indonesia di Asia Tenggara saat ini. Tentu saja alasan ini sangat mendasar, mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di medio 2010-an dengan naturalisasi era yang husband bersaudara. Nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga, bahkan banyak dari pemain mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia. Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri, sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang benar-benar punya kualitas serta potensial. Selanjutnya ada Malaysia. Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia. Bahkan lucunya, saking malasnya melihat timnas Malaysia main, publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada proses naturalisasi Malaysia yang terkesan ngasal sehingga nggak membawa perubahan apa-apa. Malah yang ada, Malaysia hancur lebur di Piala Asia level senior dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di Piala Asia U23, Harimau Malaya dinobatkan AFC sebagai tim terburuk karena gagal meraih 1 poin pun. Kemudian ada bestie baru kita nih, negeri sejuta Nguyen, Vietnam. Ya, mungkin kalian semua udah nggak asing dengan beragam nyinyiran media-media di sana terkait Indonesia khususnya program naturalisasi. Bahkan saking sering dan agak gimana gitu. Nah, Tanju, yang kita tahu kalem, sampai memberikan sindiran balik ketika Indonesia dibilang tak ubahnya macam timnas Belanda. Ya, menurut Nathan, sebagaimana dilansir dari Okezone, Vietnam hanya iri melihat Indonesia menjadi semakin kuat, sedangkan mereka mengalami kemunduran. Sehingga Nathan pun menegaskan kalau sebaiknya media-media di sana fokus aja ngurusin segala permasalahan di dalam tubuh timnas Vietnam. Yang terakhir ada Thailand. Yap, kita tentu masih ingat gimana mereka sampai protes, minta kepada pihak AFF untuk mengeluarkan Indonesia dari ASEAN. Hal itu karena Indonesia kini dinilai terlalu kuat untuk menjadi kompetitor di ASEAN. Gak cuma itu aja, Thailand sendiri juga kabarnya merasa iri dengan mudahnya PSSI mencari pemain keturunan plus gak bayar pula. Sedangkan mereka mau cari satu aja susahnya minta ampun. Ya wajar sih, Thailand sekarang kayak gitu, sebab dengan bertambahnya kekuatan Indonesia, praktis peta kekuatan pun juga ikut berubah. Dan Thailand yang dulu selalu bangga menjadi tim terkuat di ASEAN, kini benar-benar merasa terancam dengan evolusi yang terjadi dengan Indonesia.